Bertahun-tahun lalu, Spider-Man tanpa sengaja membawa simbiot makhluk luar angkasa ke bumi. Pada tahun-tahun berikutnya, organisme simbiot tanpa diketahui sudah banyak berkembang biak dan mulai terikat dengan banyak hero dan villains. Efek dari penggabungan itu dapat meningkatkan kekuatan super mereka. Namun, tanpa disadari, simbiot juga meninggalkan jejak materi genetik di dalam bekas inangnya, yang disebut Codex. Sel-sel yang tidak aktif itu berfungsi untuk membangkitkan dewa simbiot yang bernama Null. Carnage berambisi untuk mengumpulkan kodeks sebanyak-banyaknya. Sebagai satu-satunya orang yang terikat dengan 4 simbiot sekaligus, Deadpool adalah target utama Carnage. Spider-Man memprotes tindakan ngawur Deadpool karena sudah mengundang mereka ke surprise partinya. Padahal hari itu bukan hari ulang tahunnya. Deadpool mengatakan kalau dia tidak tahu siapa Spider-Man di balik topengnya. Karena itulah dia mengundang para super villain. Karena yang dia tahu hanyalah musuh-musuh Spider-Man. Kita bisa melihat di antara super villain yang terkumpul hanya Rhino yang membawa hadiah untuk Spider-Man. Saat Spider-Man bertanya soal J. Jonah Jameson, Deadpool menjelaskan bahwa dia juga mengundangnya. Jonah duduk sendirian di ruang pesta mengenakan topi pesta dan menggerutu karena sudah membuang-buang waktunya. Karena sudah kehilangan jejak Spider-Man, para super villain memutuskan untuk membuang pizza bersama. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Rhino membuang hadiahnya. Ketika Deadpool menyarankan untuk membuang pizza juga, Spider-Man pun mengomelinya dan mengatakan bahwa kerjasama mereka selesai sampai Deadpool mendapatkan bantuan psikiater yang serius. Memberinya kartu Ravencroft Institute, Spider-Man menyarankan untuk menemui kenalannya, John Jameson. Deadpool tertawa dan melompat dari atap apartemen, menemukan kotak hadiah yang dibawa oleh Rhino. Dia memutuskan untuk memakainya. Untuk menebus apa yang sudah dia perbuat kepada Spider-Man, Wade muncul di Ravencroft Institute. Dia menyerah karena sudah seminggu Spider-Man mengabaikan telepon dan memblok face-nya. Wade mulai membuka pintu utama dan menyapa resepsionis. Dia menjelaskan kalau sudah membuat janji dan sudah tidak membawa senjata apapun sesuai permintaannya. Namun, pria itu tidak merespon satupun ocehan Deadpool. Dia memutuskan untuk masuk dan mencarinya sendiri. Di bagian penjara rumah sakit jiwa, Carnage mengumpulkan semua pengikutnya, termasuk John Jameson. Karena sudah terinfeksi simbiot yang membuat dia dapat dikontrol oleh Carnage. Di tengah pembicaraan, Carnage terganggu oleh suara tepuk tangan. Tanpa dia sadari, sudah ada Deadpool yang duduk di tengah-tengah pertemuan mereka. Wade mengira bahwa kejadian itu adalah sesi terapi imersif. Sambil menjelaskan apa yang dia juga tidak pahami, Wade mulai membaca situasi dan menyadari bahwa itu bukanlah sesi terapi. Carnage memerintahkan pengikutnya untuk membunuhnya. Dikejar oleh segerombol kultus dan doppelganger Carnage, Wade melarikan diri dan menemukan ruang istirahat. Dia sangat menyesal karena sudah tidak membawa senjata apapun. Mengisi peralatan makan yang berbahan metal ke dalam sepasang microwave, Wade menggunakannya sebagai bom untuk membakar doppelganger Carnage dan berhasil melarikan diri. Setelah menerima pesan Deadpool, Carnage baru menyadari kalau Deadpool adalah unicorn. Karena sudah bergabung dengan 4 simbiot yang berbeda, Carnage mengatakan kepada anak buahnya menangkap Deadpool adalah prioritas utama. Karena tulang belakangnya adalah tambang emas baginya. Di toko buku komik yang sangat mencolok, Wade mengatakan kalau tempat persembunyian yang ideal memang haruslah seperti itu. Wade mempersenjatai dirinya dengan berbagai macam senjata berkaliber tinggi, sambil bercerita tentang betapa dia sangat mencintai mereka dan menyesal pernah meninggalkan basecampnya tanpa membawa salah satunya. Saat Wade sedang bermesraan dengan magnumnya, HP-nya berdering dan mengetahui bahwa Spider-Man yang sedang menelponnya. Wade mengomeli Spider-Man karena sudah mengabaikan persahabatan mereka. Spider-Man menegaskan bahwa sekarang bukan saatnya untuk bercanda dan meminta bantuannya untuk melawan Carnage. Karena yang Spider-Man tahu, Deadpool belum pernah terikat dengan simbiot sebelumnya. Wade mencoba memberitahu Spider-Man bahwa dia pernah terikat dengan banyak simbiot. Namun obrolan mereka terputus karena Carnage sudah mengirim anak buahnya untuk mengejar Deadpool. Di tempat lain di tengah kota, Spider-Man dan Venom bertarung melawan gerombolan doppelganger Carnage. Venom memprotes tindakan Spider-Man dan mengatakan bahwa tim ini sedang tidak membuka lowongan untuk orang idiot. Sebelumnya di Ravencroft Institute, para tahanan mengabdikan dirinya dengan sukarela kepada Carnage. Mereka adalah Will o' the Wisps, Conundrum, dan Freak.
Ketiganya disambut baik oleh Carnage. Kembali ke masa sekarang, di tempat persembunyian Deadpool, Conundrum memindahkan mereka ke dalam. Will kagum dengan semua koleksi senjata Deadpool dan memunculkan beberapa bola cahaya untuk membuat penerangan. Melihat Deadpool duduk di kursi, Freak langsung menyerang dan memenggal kepalanya. Conundrum menunjukkan bahwa itu hanyalah boneka dan menemukan sticky notes yang ditinggalkan oleh Deadpool. Tidak butuh waktu lama, dinamit yang disembunyikan di dalam boneka itu pun meledak dan berhasil membuat mereka terlempar keluar. Sambil menunggu mereka beregenerasi, Deadpool menusuk Conundrum dengan katana dan menghabisinya. Di tengah keputusasaan karena dikeroyok, Wade mengeluhkan hidupnya karena tiba-tiba menjadi bantalan jarum manusia. Padahal sejak dulu, dia bercita-cita ingin menjadi ahli proktologi atau pemadam kebakaran. Will menjelaskan kalau trik murahannya tidak akan bekerja kepada mereka. Wade langsung melompat dan membakar mereka dengan semburan api. Api itu tidak berefek apapun, karena kemampuan khusus Will adalah bisa merubah menjadi tidak berwujud, sedangkan Freak bisa beregenerasi. Mereka mulai mengajar Deadpool habis-habisan. Karena sudah tidak ada perlawan dari Deadpool, Will mengikatnya dan berniat untuk mengakhirinya. Will mulai menggunakan kekuatan psikisnya untuk menghipnotis Deadpool, agar Deadpool memotong tulang belakangnya sendiri. Wade berpura-pura terhipnotis dan mengikuti semua ucapan Will Odowitz. Setelah bosan bermain-main, Wade menusuk jantung Will dengan pisau yang sudah dia siapkan. Sebelum meninggoy, Will menanyakan bagaimana bisa kekuatan psikisnya tidak mempan kepadanya. Wade mengatakan kalau kegilaannya bisa membuatnya kebal terhadap serangan psikis. Mengubah lengannya menjadi gada dan kapak, Freak berteriak bahwa dia tidak terkalahkan. Wade meraih tas penyimpanannya dan tertarik untuk mengujinya. Dimulai dengan machine guns, Freak mengejeknya karena tidak berefek apapun padanya. Percobaan kedua menggunakan grenade launcher dan tidak berefek juga padanya. Percobaan ketiga menggunakan bazooka. Freak tidak yakin bisa menerimanya, namun karena kebodohannya dia tetap ingin Deadpool menguji ketidakterkalahannya. Karena kesal Freak masih sanggup berdiri, Wade menarik keluar salah satu senjata Level Dead yang dia curi dari Cable. Serangan terakhir itu berhasil membebani kemampuan Freak untuk beregenerasi. Freak masih tidak percaya kalau regenerasinya tidak bekerja lagi. Mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya, Wade melakukan lasit dengan pistol air mainannya. Dengan sekali semprotan, tubuh Freak meledak dan semua organnya menghujani Deadpool. Saat Wade masih menggerutu tentang isi perut Freak yang ada di badannya, ada sesuatu yang mencengkeramnya dari belakang dan mengangkatnya dari tanah. Bro mengira dia adalah Carnage dan berbicara ngelantur bahwa dia akan mengurus ini sendiri. Namun Wade mengenali suaranya bahwa dia adalah Norman Osborn. Dia mulai memprovokasi dan mempertanyakan delusinya kalau dia bukanlah Cletus Kasady. Wade sangat terkejut karena Osborn menggunakan cakar Wolverine untuk menghajarnya. Di tengah kebingungannya, Osborn menunjukkan kalau dia bisa menggunakan senjata apapun sesuai kebutuhannya. Setelah Osborn pamer kebolehan, Wade mengatakan kalau dia sudah siap dengan pertunjukan alat penggelitiknya. Osborn sangat menyayangkan kalau Wade harus mati tanpa tahu seberapa spesialnya dia. Wade menyangkalnya dan mengklaim kalau dia sudah tahu seberapa spesialnya dia. Dia menjelaskan kalau pernah mendapatkan bintang emas di taman kanak-kanak. Osborn mengatakan keistimewaan Wade terhadap Null terletak pada fakta bahwa dia telah bergabung dengan 4 simbiot yang menjadikannya unicorn. Wade tidak setuju dengan penyebutan unicorn. Dia lebih ingin disebut makhluk mitologi seperti Cyclops atau Minotaur. Karena sudah tidak tahan dengan ocehannya, Osborn memutuskan untuk langsung memotong dan mengambil tulang belakangnya. Namun belum sempat itu terjadi, Spider-Man datang tepat waktu dan menyelamatkan Deadpool. Spider-Man menanyakan dia mau ditinju di bagian wajah atau ditendang di pantatnya. Osborn hanya menjawab kalau dia adalah Cletus Kasady. Spider-Man bingung dengan pernyataan itu. Namun Wade mengatakan kalau dia juga tidak tahu kenapa Osborn bisa mengira dirinya sendiri adalah Cletus Kasady. Dia juga menjelaskan kejadian itu persis apa yang dia alaminya dulu. Ketika ada peluru yang menyasar di kepalanya, dia sempat menganggap dirinya adalah si kecil Bu tukang pipis. Spider-Man memotong pembicaraan itu dan menjelaskan kalau dia cukup sibuk untuk mendengar ocehan Deadpool. Spider-Man ditarik oleh Osborn dan membuatnya terlempar. Wade langsung menyerang bagian belakang Osborn. Spider-Man menyuruh Wade untuk menahan Osborn. Sambil mengeroyok Osborn, Spider-Man menyarankan untuk mengikat Norman Cletus untuk membatasi pergerakannya. Alih-alih melumpuhkannya, mereka malah berdebat nama baru untuk delusionalnya Osborn. Pada akhirnya, Osborn menggunakan serangan area yang membuat mereka terlempar. Karena serangan itu berhasil membuat Spider-Man melemah, Deadpool mencoba memprovokasi Osborn agar dia mengincarnya.
Namun upaya itu sia-sia. Osborn hanya terfokus kepada Spider-Man. Saat Spider-Man terkena lemparan terakhir, Osborn berhasil membawa Spider-Man dan menyerahkannya kepada Carnage. Terungkap bahwa Spider-Man sengaja mengorbankan dirinya agar Deadpool bisa kabur. Tiba-tiba Deadpool muncul ke basecamp Carnage dan menegaskan bahwa dia rela menukarkan dirinya dengan Spider-Man. Meskipun dia yang paling terburuk dari banyak hal, tetapi kalau soal mengkhianati persahabatan itu bukan keahliannya. Kedatangan Deadpool justru tidak membuat keadaan semakin membaik, malahan membuatnya menjadi semakin kacau. Spider-Man mengkhawatirkan kalau datang bersamaan sama saja dengan misi bunuh diri. Namun Wade dengan pedenya mengatakan kalau Carnage tidak akan membunuhnya, karena mereka akan menjadi sahabat. Wade berjalan mendatangi Carnage sambil menunggu jawaban darinya. Ketika sudah di jarak jangkauan, Carnage langsung menangkap Deadpool dan mengatakan kalau dia jauh lebih gila dibandingkan dengannya. Carnage sangat terkejut karena merasakan hal yang aneh dengan tulang belakangnya. Deadpool membenarkan bahwa dia memang jauh lebih gila daripada Carnage. Dia gila seperti gorila. Tidak butuh waktu lama dan boom. Seluruh anak buah Carnage terlempar dan basecampnya menjadi acak-acakan. Spider-Man tercengang dengan tindakan nekat Deadpool. Dia berlari dan mencari Deadpool. Dia sangat bersyukur mengetahui bahwa Wade masih hidup dan mengatakan kalau tindakan gilanya seperti seekor rubah. Gila seperti rubah. Wade tidak terima dan mulai mengajak berdebat soal rubah dan gorila. Namun Spider-Man mengiyakan dan mulai fokus untuk misi melarikan diri. Carnage dan Osborn sudah mulai sadar dan akan bangkit untuk mengejar mereka lagi. Wade menenangkan Spider-Man dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja karena dia ada di punggungnya, seperti serial Yoda di episode Empire Strikes Back. Pada akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran anak buah Carnage. Wade ingin mengucapkan salam perpisahan kepada mereka, namun dia gagal fokus dengan pantat ketat Young Jidai. Berminggu-minggu kemudian di rumah persembunyian jelek Deadpool yang ada di suatu tempat, Wade menjelaskan kalau regenerasinya memang memakan waktu yang lebih lama karena mereka tidak bisa memijat kakinya sendiri. Selama menunggu pemulihan kaki Deadpool, Spider-Man sengaja pindah di sini untuk merawat Deadpool dan melindunginya untuk sementara waktu. Namun Spider-Man mulai curiga karena regenerasinya tidak secepat biasanya. Wade sangat kecewa kalau yang dilakukan Spider-Man di sini hanyalah perasaan bersalahnya, bukan karena persahabatan. Spider-Man menegaskan kalau itu tidaklah benar. Selama episode ini berjalan, dia menyadari kalau dialah yang salah dan mengatakan kalau Spider-Man selalu menerima Deadpool sebagai sahabatnya, bagaimanapun kondisinya. Ketika Spider-Man sudah pergi ke dapur untuk menyiapkan brownies, Wade mengambil boneka Thanos yang terjatuh di lantai dan bermain-main dengannya. Belum sempat kembali ke sofanya, Spider-Man sudah kembali dan memergokinya. Kecurigaannya ternyata benar kalau Deadpool hanyalah berpura-pura. Wade mengingatkan lagi soal kalimat Spider-Man yang menerimanya apa adanya. Namun Spider-Man tidak berkomentar apapun dan mulai menghajar Deadpool. Dan selesai. Event Absolute Carnage masih akan terus berlanjut ya. Jangan lupa follow agar konten keren ini tidak hilang dari pandangan kamu. Bye-bye.